uh, digital multimeter merek Sanwa DMM kode CD 772. Baiklah, langsung aja kita buka. Ini multimeter merek Sanwa. Ini menurut saya sih fitur-fiturnya ini udah cukup lumayan bagus sih. Ini untuk merek ini ya. Ini fungsinya banyak nih. Menurut saya kalau misalkan untuk pemula, untuk awal beli multimeter seperti ini sudah cukup. Ini pun harga tidak juga terlalu mahal. Ini kebetulan saya kemarin dapat yang murah. Ini harga 600.000 saya beli di forum Facebook itu. Untuk di online saya tengok itu ini sekitaran 1 juta. Tapi ini termasuk kategori murah dan serba banyak, serba bisa, fasilitas banyak. Untuk kualitas ini saya akui bagus ya. Ini sama kayak yang merek-merek Flux yang mahal itu. Nih, kualitasnya bagus banget. Nih ada tempat dudukan dirinya juga nih. Ada tempat dudukan dirinya juga, contohnya kayak gini. Nih kan. Nah. Ini untuk fitur-fitur banyak nih. Ini bisa langsung kita setting ke sini, langsung full AC DC, sama kayak multimeter yang harga-harga di atas 500.000, dia langsung bersatu AC DC nya. Tinggal kita pencet di sini setting. Ini kan status DC di sini. Nah, jadi tinggal kita rubah, tinggal kita pencet select. Nah, ini AC. Simple sih, gampang sih, banyak fitur-fiturnya. Bisa data hold, bisa rank hold, untuk apa itu, ngubah poin-poinnya. Nah, ini poinnya. Ini di sini bisa real time, nilai nyatanya. Nah, di sini juga bisa untuk ngukur ini. Untuk ngukur dioda, tahanan. Nah, ini serta juga bisa difungsikan sekitar untuk bunyi gitu. Jadi kalau misalkan kita ngetes kabel, ngecek kabel, nah nanti kalau misalkan kita hubungkan kabel ke multimeter ini antara plus sama minus, dia bakalan bunyi tir gitu. Nah, di sini settingnya juga. Ini kalau ini untuk nilainya. Nah, di sini juga bisa untuk ini untuk ngukur diodanya. Nah, ini di sini juga bisa untuk ngukur apa tadi, untuk ngukur kabel putus. Jadi kalau misalkan kabel putus itu dia tidak berbunyi, tapi kalau misalkan kabel putus dia berbunyi tit gitu ya. Sama seperti multimeter pada umumnya, cuman ini kan bisa setting-setting. Ini banyak ada fiturnya. Bisa juga ngukur frekuensi hash, juga bisa ngukur kapasitor nih ya kan. Nah, juga bisa, ini pun juga bisa untuk ngukur derajat nih, ngukur suhu auto rank. Nah, sekarang suhu saat ini 31,3 ya kan. Nah, di sini juga bisa ngukur nih FA untuk ngukur farad. Ini farad ampere untuk ngukur kapasitor. Nih bisa AC dan DC. Nah, ini yang DC, ini DC kan, DC lurus, ini AC. Nah, bolak-balik sininya berubah ya kan. Nah, kemudian fitur lainnya sini juga bisa ngukur miliampere. Ini ada bacaan MA nya, miliampere ya kan. Nah, jadi tinggal kita klik sini, jadi miliampere kan MA. Sini miliampere juga AC/DC ya, di sini simbolnya AC/DC. Jadi ini DC kan, tinggal kita ganti ke select jadi DC AC. Ini AC kan, tadi DC, ini DC. Nilainya pun juga bisa dirubah-rubah nih ya kan. Poinnya mau di mana? Kalau misalkan status ampere besar, poinnya di mana? Nah, di sini juga bisa ngukur ampere. Nih.
Kalau ini kan kapasitasnya tadi miliampere, sedangkan ini yang ampernya langsung ampere nih. Ini simbolnya A. Dan juga bisa AC DC. Ini dia kan, ini DC statusnya. Nah, ini AC, bolak-balik lambangnya kan. Menurut saya untuk multimeter jenis ini udah cukup bagus sih. Ini banyak fasilitasnya yang bisa kita gunakan. Dan di sini banyak, ini ada juga nih. Nah, ini untuk comnya, untuk netralnya. Dan ini untuk plusnya. Kalau misalkan kita mengukur tegangan, frekuensi, kapasitor, resistor, dioda. Dan ini ada lambang buzzer, mengukur buzzer. Nah, untuk kapasitas ini maksimal ini 15 ampere untuk mengukur arusnya yang lewatin dari multimeter ini. Nah, jadi untuk miliampernya itu minimal 400 miliampere maksimal, sorry, itu maksimal. Tadi sama, untuk maksimal 15 ampere untuk maksimalnya. Kalau misalkan lebih dari 15 ampere, fuse-nya bakalan putus. Nah, ini pun juga jika lebih dari 400 miliampere, fuse-nya bakalan putus. Mau nggak mau kita ganti fuse. Nah, ini juga ada nih untuk fasilitasnya. Nah, ini untuk mengukur ampere, kan? Nah, ini untuk mengukur miliampere. Nah, ini kan untuk mengukur miliampere. Juga untuk mengukur kapasitor dari sini. Menurut saya ini sudah cukup bagus sih untuk multimeter kayak gini. Harga pun cukup murah dibandingkan yang seperti merek Fluke kan agak mahal. Kalau ini agak murah. Nah, ini juga ada nih. Ada nanti kawan sobat-sobat dapat ininya untuk kabaran jumper. Jadi kalau misalkan mau gunain, ibaratkan seperti ini. Nah, seperti ini, menggunakan seperti ini kan. Nah, ini kita colok di sini. Nah, ini kita colok di sini. Kan. Nah, jadi ini kawan-kawan bisa colok misalkan ini untuk ke inputnya gitu kan. Ini kabel ini cuma satu. Jadi ibaratkan ini di jumper. Jadi kalau misalkan kita tinggal pindah-pindahin aja. Misalkan mau ke ampere, ngukur ampere, ngukur apa itu kapasitas besarnya ampere. Nah, tinggal kita taruh di ampere. Nah, ini tinggal kita taruh ke outputnya. Nah, inputnya kita taruh di sini. Itu inputnya, ya kan? Nah, tinggal taruh di sini. Nah, ini kita langsung colokin misalkan ke listrik input yang kabel ini. Nah, yang kabel ini untuk ke outputnya. Kalau misalkan mau ngukur miliampere tinggal tukar-tukar aja. Nah, ya kan, ini nggak payah kita cabut-cabut lagi, harus pakai kabel yang kabel warna hitamnya, cabut pasang. Kalau ini nggak payah. Nah, itulah isi dari kotak-kotak Sanwa-nya. Ini ada e-booknya juga nih. Buku kertas biasa sih. Oke, udah cuman itu aja sih yang ada sih. Oke, sekian dari tutorial mengenai multimeter yang harga sederhana. Kalau di toko online 1 jutaan, kebetulan saya dapat yang murah 600.000. Harga sederhana dan fungsi itu banyak. Oke, sekian dari tutorial ini, semoga bermanfaat. Thank you.